Ada inovasi baru lagi nih, namanya Max Dress. Baju ini sudah menyatu dengan masker. Jadi tinggal naikkan saja bagian masker di leher sampai menutupi mulut dan hidung. Multifungsi bukan? Ini bisa menjadi tren busana kekinian di zaman pandemi. Tetap bisa bergaya saat jalan-jalan, sekalian dilengkapi pelindung diri. Bahan yang dipilih nggak sembarangan loh, yaitu katun bambu. Katun bambu berasal dari serat bambu dan serat katun dengan komposisi masing-masing 50%. Untuk membentuknya jadi benang, kedua serat ini dicampurkan dalam mesin blowing. Setelah tercampur, ada pembersihan, penguraian, dan pemisahan serat berdasarkan ukurannya di mesin carding. Mesin ini bisa menguraikan 50 kg serat per jam. Lanjut, di mesin spinning inilah serat dipintal menjadi benang. Benang inilah yang akan dijadikan kain dengan mesin rajut bundar. Tuh lihat, tinggal pencet tombol saja, benang akan terajut dengan sendirinya. Di mesin dyeing ini, kain akan diwarnai dengan sistem reaktif dyeing. Setelah 6 jam, warnanya sudah menyerap pada kain nih. Mesin ini akan membantu meniriskan air yang menyerap pada kain. Kalau kadar air sudah berkurang, baru deh kita potong kain menggunakan mesin. Terakhir, masukkan kain ke mesin stanter untuk dikeringkan pada suhu 160 derajat Celcius. Bahan serat bambu dikenal super lembut, elastis, dan nyaman saat dipakai. Terus, keunggulan lainnya, kain serat bambu memiliki daya serap keringat yang baik dan bersifat antibakteri. Jadi nggak mudah lembab dan bau. Oke, kita mulai bikin Max Dress-nya ya. Semua bagian sudah lengkap. Lanjut kita jahit pola dengan warna benang yang sama dengan kainnya. Model Max Dress untuk perempuan dan laki-laki ada bedanya nih. Model untuk laki-laki dilengkapi sama topi. Jadi mirip hoodie kan? Nah, sudah oke nih. Kita kemas deh. Biar tambah keren lagi, Unyil mau narsis dulu ah. Kasih gambar Unyil pakai mesin digital printing. Kali ini Unyil pilih kain warna kuning biar cerah ceria. Oh iya, soal pilihan warnanya teman-teman bisa pilih sendiri deh. Ada kuning, biru, hijau, dan merah. Kalau Unyil sih maunya pilih semua warna biar lengkap koleksinya. Untuk melakukan berbagai macam aktivitas, kita membutuhkan alat-alat pelindung diri. Karena kita kan masih harus beraktivitas di tengah pandemi. Nah, hari ini Unyil kasih info selengkapnya ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Kalau mau beraktivitas di luar ruang, jangan lupa selalu bawa perlengkapan yang satu ini ya. Yap, masker. Masker yang ini lebih modis loh. Tuh, keren kan? Maskernya transparan. Masker transparan ini juga dilengkapi sama kipas elektrik berfilter yang bisa tahan dipakai selama 4 jam. Dan bisa diisi ulang dayanya juga loh. Bikin pemakainya lebih nyaman buat bernapas pastinya. Kita sudah sampai nih di lokasi tempat masker transparannya dibuat. Material utama masker transparan ini adalah termoplastik elastomer yang lentur dan aman karena sudah bersertifikasi food grade. Karena tidak berpori, masker ini dilengkapi sama 2 buah filter. Sisi sebelah kiri ada kipas elektrik yang berfungsi menghisap udara dari luar masuk ke dalam masker. Dan sisi sebelah kanan ada 1 filter yang lebih besar untuk keluarnya udara. Dijamin bikin nyaman saat bernapas dan juga aman dengan filter 3 lapis yang punya efisiensi sampai 95%. Lanjut, tinggal pasang deh tali pengikat atau strap berbahan kain yang bisa diatur kekencangannya seperti ini. Habis perakitannya selesai, semua masker perlu disterilisasi pakai kotak berteknologi sinar UVC ini. Gelombang sinar UVC mampu menyerang materi genetik mikroorganisme virus maupun bakteri, sehingga lebih efektif mensterilkan benda apapun. Nah, sebelum dipasarkan, masker transparannya juga perlu diuji kualitasnya terlebih dahulu nih. Utamanya untuk memastikan fungsi kipas elektrik bisa berfungsi dengan baik.
Sip deh, kalau gitu maskernya siap buat dikemas bersamaan dengan aksesoris lainnya. Penggantian filternya gampang kok. Buat filter yang ada di bagian kipas elektriknya, buka penutup bagian luar. Terus tinggal ganti deh sama yang baru. Kalau yang sisi satunya lagi, buka dari bagian dalam dengan sedikit putaran. Ganti filternya, terus tutup lagi deh. Simpel banget kan? Material termoplastik pada masker transparan ini sudah jelas tidak berpori, seperti masker medis atau masker kain pada umumnya. Jadi pastinya lebih aman dari paparan partikel kecil sampai mikro sekalipun. Masker transparan dapat digunakan berulang setelah dicuci dengan sabun dan air mengalir. Atau cukup dibersihkan dengan cara disinfektan. Terima kasih ya Prof, baju multifungsinya unik nih. Sudah jadi satu sama maskernya. Iya, sama-sama Nyil. Tapi jangan lupa bawa masker juga ya, buat ganti-ganti. Siap Prof. Oga coming, bawa kabar gembira. Karena Oga punya baju multifungsi yang lebih keren dari Profesor. Wah, bajunya kayak apa tuh Pak? Tunggu sebentar. Pokoknya bisa sekalian bikin kulit muka kinclong deh. Tada! Gimana? Lebih keren punya Pak Oga daripada Profesor kan? Waduh. Mirip yang punya Profesor sih, tapi nggak gitu juga konsepnya Pak. Itu sih cocoknya dipakai sebelum tidur. Kalau dipakai terus, siapa tahu muka Pak Oga jadi glowing dan. Kalau mau beraktivitas di luar ruang, menjaga kesehatan gigi dan mulut juga penting loh. Apalagi saat pandemi kayak sekarang ini nih. Karena gigi dan mulut yang sehat bisa melawan berbagai virus dan bakteri yang masuk melalui mulut. Nah, kita bisa makan permen penyegar mulut ini nih. Selain mentol yang berfungsi sebagai penyegar, permen lembaran ini juga mengandung eukaliptol. Senyawa eukaliptol berasal dari ekstrak daun eukaliptus, sejenis daun untuk pembuatan minyak kayu putih yang bersifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Di pabrik inilah permen penyegar mulut dibuat. Proses pertama, semua bahan dimasukkan ke dalam mixer. Terdiri dari minyak atsiri, eukaliptol, dan mentol. Selain itu ada gelling agent, ada juga zat-zat penstabil. Terakhir ada bahan campuran yang disebut dry mix. Adonan dimasukkan ke dalam boiler ini dan dicampurkan dengan minyak atsiri. Proses pemanasan dengan uap air selama 30 menit ini bertujuan agar minyak dan adonan dapat tercampur. Setelah proses steam, adonan dimasukkan ke wadah bernama bucket. Suhu adonan harus dijaga tetap stabil, yaitu berkisar di 81 derajat Celcius, agar tetap cair dan tidak mengeras. Adonan cair kemudian dicetak menjadi gulungan kayak gini. Permen yang sudah berbentuk gulungan ini harus dimasukkan dulu ya ke dalam ruangan conditioning. Kalau sudah didiamkan, gulungannya siap untuk dipotong jadi seukuran kertas HVS. Harus dipastikan setiap tumpukan terdiri dari 6 lapis supaya proses packingnya nanti nggak ribet. Lembaran permen kemudian dimasukkan ke dalam mesin cutting. Tinggal pencet, kepotong deh jadi berukuran kecil-kecil. Lanjut, kita masukkan potongan permennya ke dalam kotak wadah. Menjaga kesehatan gigi dan mulut gak cukup cuma dengan sikat gigi saja. Kesegarannya juga perlu diperhatikan biar gak bau mulut. Yuk kita kemon. Cara terbaik untuk mendapatkan asupan nutrisi dan energi yang sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya dengan membawa bekal sendiri. Cuma karena terlalu lama di dalam kotak bekal, makanan yang kita bawa jadi gak segar lagi deh. Tekstur makanan bisa menjadi kering dan keras. Wah, jadi gak semangat nih makannya. Nah, untung Unyil punya kotak bekal makan elektrik. Gak cuma bisa menghangatkan makanan, kotak bekal ini bisa buat masak juga loh. Kotak bekal ini dilengkapi wadah makanan yang kedap udara dan bisa divakum dengan pompa ini. Jadi kesegarannya tetap terjaga sampai waktu akan kita makan nanti. Tapi jangan buat menyimpan makanan yang panas ya. Nanti karet pelindungnya bisa rusak.
Sebelum membuka wadahnya, kita keluarkan dulu udaranya seperti ini. Dengan kotak bekal elektrik ini, kita jadi bisa menyiapkan makanan kita di sela-sela aktivitas. Langsung saja kita cobain yuk. Unyil mau masak nasi nih. Kita masukkan air ke dasar kotak. Jangan terlalu banyak ya, biar airnya nggak meluap ketika matang. Selanjutnya tinggal kita tuang beras pada wadah nasinya. Lalu tambahkan air deh secukupnya. Nah, pada bagian atas bisa kita letakkan wadah makanan untuk sayur atau lauknya. Selain untuk memasak nasi, kotak makan ini juga bisa digunakan untuk memasak makanan seperti sayur atau daging. Tinggal kita tambahkan saus atau bumbu sesuai selera. Nah, sekarang kita tutup nih. Lalu kita pilih mode memasak nasi. Cuma butuh waktu 30-40 menit kok. Kotak bekal yang punya daya listrik 270 watt ini punya prinsip kerja seperti alat kukus elektrik. Memasak atau menghangatkan makanan dengan cara ini bisa menjaga rasa dan tekstur makanan. Jika dibandingkan dengan microwave, kematangan daging yang dimasak dengan dikukus lebih merata. Nah, sudah matang nih. Ini baru mantap bekalnya. Karena tidak menggunakan minyak goreng, mengolah makanan dengan cara dikukus seperti ini lebih rendah lemak loh. Selain itu, kandungan vitamin pada makanan seperti pada sayuran bisa tetap terjaga. Meski sudah bisa beraktivitas seperti biasa, kita nggak boleh lupa kalau pandemi belum berakhir ya teman-teman. Jadi, menjaga daya tahan tubuh adalah sebuah keharusan. Salah satu caranya adalah dengan rajin berolahraga. Tapi harus didampingi juga dengan asupan yang sehat. Camilan praktis gini bisa jadi solusinya. Berbeda dengan snack biasa, satu energi bar ini mengandung sekitar 200 kalori atau setara dengan seporsi nasi goreng. Oke deh, kita siapkan bahan-bahannya yuk. Ambil masing-masing jenis sesuai takaran ya. Setiap jenis biji-bijian yang digunakan sebagai bahan snack energi bar punya manfaat yang baik untuk tubuh kita. Kacang almond mengandung serat paling tinggi dan baik untuk menjaga kesehatan jantung. Sedangkan oats mampu menjaga berat badan dan sistem pencernaan kita. Untuk biji labu mengandung banyak zat bermanfaat bagi tubuh, terutama zat besi. Mengandung karotenoid serta vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan. Terakhir, biji bunga matahari digunakan karena tinggi akan kandungan folat serta kandungan selenium yang memainkan peran penting pada kesehatan, terutama untuk daya tahan tubuh. Nah, sebagai pemanis alami, snack ini menggunakan buah kurma. Tahu tidak, kandungan gula alami kurma bisa menjadi penambah energi loh. Semua bahan baku biji-bijian dipanggang sekitar 15 menit. Proses pematangan ini untuk menjaga produk agar tahan lama. Sebelum diolah menjadi snack bar, semua bahan harus dihaluskan agar mudah tercampur. Masing-masing digiling terpisah karena dibutuhkan tingkat kehalusan yang berbeda. Selain bahan baku kering, bahan basah yang digunakan sebagai perasa juga dihaluskan. Ada banyak jenis varian rasa. Salah satunya yang akan kita buat adalah peanut butter coffee. Terdiri dari campuran kurma, selai kacang, garam, dan sirup kurma sebagai zat basah agar semua bahan bisa menyatu. Takarannya juga nggak sembarangan. Sudah dihitung berdasarkan standar kebutuhan kalori pada tubuh. Setelah 20 menit, adonan siap dicetak dengan mesin. Karena dibuat tanpa bahan pengawet, snack energi bar ini mampu bertahan hingga 6 bulan saja. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi lebih dari 1000 energi bar yang dipasarkan hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Sekarang ada inovasi alat pembersih udara portable. Yap, bisa kita bawa kemana-mana. Karena bentuknya yang kecil, ya seukuran tas kecil gitu. Jadi bawa alat pembersih udaranya bisa langsung ditenteng-tenteng deh. Desainnya yang modern juga pas kan sambil dibawa jalan-jalan. Bisa juga loh ditaruh di meja sambil beraktivitas di tempat umum kayak gini. Alat sekecil ini bisa menjangkau area sampai 10 meter persegi. Walaupun bentuknya kecil, di dalamnya tetap ada lapisan filter yang gak kalah lengkap.
Filter ini menggunakan teknologi pemurnian udara terbaru dengan metode polimerisasi nanooksigen yang telah dipatenkan. NCCO bakal menyerap dan menguraikan semua polutan dan partikel berbahaya hingga menjadi udara bersih. Jadi hasilnya, alat pembersih udara dengan filter NCCO ini nggak bakal menghasilkan polutan sekunder yang bisa kembali keluar dari filter yang sudah terkontaminasi. Keren banget ya! NCCO juga efektif menghilangkan polutan udara seperti asap dan bau, serta bisa menghambat perkembangan virus, kuman, dan bakteri seperti pada pengujian ini nih. Filter ini juga punya masa pakai yang lumayan panjang, cukup diganti setiap 5 tahun sekali. Selain lebih awet dan eco-friendly, penggunaan filter ini juga bikin pemakaian listrik lebih hemat pastinya. Lanjut, setelahnya ada HEPA filter berstandar medis. HEPA filter ini punya masa pakai sekitar 6 bulan sampai 1 tahun tergantung pemakaian. Dan harus diganti dengan yang baru ya kalau sudah terlihat kotor. Sip deh, alat pembersih udara portable-nya siap buat dipakai. Untuk mempermudah pemakaian, model ini juga sudah dilengkapi dengan soft silicone case dan tali pengikat biar bisa dilepas pasang pada tempat yang diinginkan. Misalnya bisa dipasang pada bagian sandaran kepala jok mobil, kayak gini nih. Wih, praktis banget kan? Oh iya, alat pembersih udara portable ini juga dilengkapi baterai lithium yang dapat bertahan selama 8 jam penggunaan. Nah, gimana? Desainnya yang modern dan simple sudah pasti bisa dibawa jalan-jalan kemana saja kan? Pas banget deh jadi pelindung setia di era kebiasaan baru sekarang ini. Ya elah. Nih, Oga kencengin kipasnya. Tuh. Wah, bos. Tolong nih, asapnya kebanyakan nih. Pak Inying, aduh, Pak Inying nggak apa-apa kan? Untung deh, asapnya bisa langsung hilang nih pakai alat pembersih udara portable yang lagi Unyil bawa. Makasih ya, Den. Sama-sama Pak. Pak Inying lagi ngapain sih? Kok ada panggangan tapi nggak ada isinya? Loh, tadi ada satenya kok di sini, Den. Loh, bos, mana nih si bos? Itu kayaknya Pak Oga deh. Coba kita samperin yuk Pak. Wah, dasar si bos nih. Sengaja ya, satenya malah dicomotin semua. Kita kemon. Ada penelitian yang bilang kalau sepeda motor menjadi transportasi yang paling aman digunakan selama pandemi. Kalau buat kaum urban sih, kendaraan roda 2 ini sudah lama jadi favorit karena dinilai gesit menembus kemacetan. Apalagi motor zaman sekarang kan keren-keren. Nah, kayak yang satu ini nih. Bentuknya sih memang klasik, tapi motor ini punya fitur dan teknologi modern loh. Motor ini mengusung gaya tracker yang bikin pengendaranya makin gagah dan sporty. By the way, teknologi modern juga digunakan pada proses pembuatan motor klasik ini loh. Sepeda motor berbobot 133 kg ini, bagian tangkinya berbentuk drip shape yang mampu menampung bahan bakar hingga 10 liter. Motor sport heritage ini kapasitas mesinnya 155 cc yang mampu membuatnya melesat cepat. Wus. Supaya suhu mesin tetap stabil, motor ini punya teknologi pendingin liquid cooled. Ada juga fitur modern assist dan slipper clutch yang bikin kopling lebih ringan dan perpindahan gigi jadi lebih halus. Keren deh. Pada bagian kaki-kaki menggunakan suspensi teleskopik yang mampu mencegah getaran pada kemudi. Untuk bagian ban menggunakan jenis dual purpose, jadi tetap nyaman digunakan pada jalanan rusak maupun jalanan mulus. Rem cakram juga ada di roda depan dan belakang, biar makin aman. Motor ini bisa menjadi pilihan bagi penyuka gaya klasik, tapi tetap modern dan nyaman. Gak perlu modifikasi motor lagi deh. Nah, itu dia info terakhir soal bekal bergerak hari ini. Semoga bermanfaat ya.
Buat teman-teman Unyil yang masih harus beraktivitas di tengah pandemi, tetap semangat ya. Jangan lupa protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta jauhi kerumunan. Buat yang punya pilihan untuk berdiam di rumah, walaupun jenuh, semangat untuk bertahan di rumah saja. Kalau nggak ada keperluan mendesak, stay safe semuanya, dimanapun kalian berada. Besok nonton si Unyil lagi ya. Dadah, dadah.